Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Apakah Baraya pernah mendengar nama negara Lesotho atau Kiribati atau Mayotte atau Indonesia? Ya, ini tentu saja tergantung pemahaman dan pengetahuan Baraya seputar geografi dan tergantung di mana Baraya tinggal. Tetapi negara-negara yang saya maksud barusan itu hampir pasti Baraya tidak akan pernah mendengarnya, karena itu adalah jajaran negara-negara paling tidak populer dan paling terasing di dunia. Kita akan bahas salah satunya. Kenapa seperti itu? Karena ada sesuatu yang sangat penting dan menarik untuk kehidupan kita saat ini. Jadi ayo kita mulai. Kita akan fokus pada sebuah negara yang namanya Mayotte atau ditulisnya Mayotte. Sebuah negara yang terletak di antara Madagaskar dengan benua besar Afrika. Di situ ada sebuah negara yang cukup kecil, kira-kira hanya setengah dari total wilayah Jakarta, sekitar 300 kilometeran persegi, dengan penduduk yang juga jumlahnya segitu, sekitar 300 ribuan orang. Dan PDB-nya kecil sekali, cuma 24 miliar rupiah kalau dirupiahkan ya, sekitar 24 atau 25 miliar rupiah untuk satu negara yang sekecil itu. Nah, dalam hal ini maka memang negara Mayotte itu salah satu negara yang miskin. Tetapi walaupun miskin, negara ini juga memiliki keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Untuk ukuran pulau sekecil itu dan wilayah yang ada di situ, itu keanekaragaman hayatinya luar biasa. Setengah dari tanaman yang ada di sana tidak pernah dijumpai di wilayah manapun. Itu adalah tanaman endemik di sana. Kemudian topografinya itu adalah ada gunung di tengah-tengah, kemudian dikelilingi oleh wilayah dataran rendah, kemudian pantai yang sangat bervariasi bentuknya, sangat beraneka ragam, dari mulai pantai berbatu sampai pantai pasir hitam dan sebagainya, itu macam-macam. Dan kemudian itu dikelilingi oleh gugusan pulau-pulau koral yang sangat-sangat indah. Kalau misalkan Baraya dipping di situ, Baraya pasti akan menemukan pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Ya, tapi kalau misalkan Baraya orang wilayah timur, itu bukan sesuatu yang aneh sebenarnya. Dan negara ini memang tidak terlalu aneh. Yang sangat anehnya itu adalah dilihat dari bagaimana dia bisa menjajah sebuah negara yang menjajahnya. Jadi Mayotte adalah negara terjajah yang sedang menjajah negara penjajahnya gitu. Lah kok bisa seperti itu? Jadi ceritanya gini Baraya, ini kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Jadi wilayah itu dulunya itu adalah wilayah Kesultanan Islam, wilayah Mayotte itu. Nama Mayotte sendiri itu adalah dari bahasa Arab, artinya mayit. Jadi wilayah itu, pulau itu disebut sebagai pulau orang-orang mati. Ya, entah karena satu hal itu disebut sebagai pulau orang-orang mati. Dan orang-orang di sana hidup tentram, makmur, aman, baik-baik saja. Ketika Portugis datang ke sana, Portugis tidak menjadikan itu sebagai pangkalan, mungkin dianggapnya kurang strategis atau apa. Barulah kemudian ketika era kolonialisme, Inggris dan Prancis itu berusaha untuk berebut wilayah-wilayah di Afrika. Mereka itu main SOS di sana, dan akhirnya wilayah yang dimaksud, wilayah Mayotte itu dikuasai oleh Inggris, tapi tak lama kemudian dijual ke Prancis. Nah, uniknya adalah setelah Perang Dunia Kedua, Mayotte, warga yang ada di sana sepakat untuk tidak mau melepaskan diri dari Prancis. Bahkan ketika tahun 1970-an Prancis berusaha untuk melepaskan tanah jajahan itu, orang-orang Mayotte justru tidak pernah mau. Dikasih referendum tetap gabung ke Prancis, dikasih ini itu tetap gabung ke Prancis dan sebagainya gitu. Jadi wilayah ini tidak mau merdeka, pengennya dijajah terus sama Prancis. Nah, ini Prancis pada waktu itu kebingungan. Apa yang membuat kebingungan? Ya ada banyak hal yang membuat Prancis itu kebingungan. Di antaranya adalah kalau misalkan Prancis meneruskan penjajahan di sana, maka Prancis akan menjadi bahan bulian negara-negara barat karena masih mempertahankan penjajahan kuno. Dan memang pada faktanya seperti itu. Disuruh merdeka dia tidak mau, dan akhirnya Prancis yang dibuli sama negara-negara lain karena dianggap menjajah negara yang dimaksud itu. Kemudian kebingungan yang lain dari Prancis itu adalah Prancis itu sekuler luar biasa. Bahkan pelopornya, mbahnya sekuler itu ada Prancis gitu. Nah, tetapi wilayah itu ingin menegakkan syariat Islam, khususnya untuk beberapa bagian saja, tidak seluruhnya, tapi ingin menerapkan syariat Islam. Jadi ketika Prancis menjajah wilayah itu dan Prancis ingin menerapkan aturan-aturan dan konstitusi sekuler, negara itu pengen tetap dijajah, nggak mau lepas, tapi juga pengen menjalankan syariat Islam yang ada di situ. Itu bingung lagi kan? Dan di antara kebingungan-kebingungan yang paling bikin frustasi orang-orang Prancis itu adalah bahwa Mayotte itu adalah sebuah negara yang sangat miskin,
penduduknya sangat-sangat miskin. Kalau misalkan kita hitung berdasarkan standar yang dimiliki oleh Prancis, 84% orang Mayotte itu hidup di bawah garis kemiskinan. Rumah-rumahnya lebih dari setengahnya itu atapnya atap seng yang bergelombang gitu, yang sama sekali tidak sesuai dengan standar Prancis. Kemudian 10% di antara mereka tidak dialiri listrik, dan setengah dari penduduknya tidak memiliki toilet di dalam rumahnya, yang menunjukkan bahwa ini adalah khas sekali negara-negara yang miskin. Termasuk juga bahwa orang-orang di sana itu orang yang sangat rajin punya anak. 3,8%, hampir 4% ya, 3,8% pertumbuhan penduduknya untuk setiap 1 tahunnya. Nah, ini membuat Prancis itu geleng-geleng kepala. Bagaimana ceritanya kami sebagai negara yang sangat maju, negara yang sangat makmur, salah satu negara superpower yang memiliki nuklir, ternyata harus menanggung sebuah negara yang miskin luar biasa, dan negara miskin luar biasa itu masuk dalam teritori Prancis karena masih di bawah jajahan Prancis. Nah, ini bingung kan? Itu Prancis berusaha bolak-balik untuk ayo lepaskan diri aja dari kami. Itu mereka menggelayut aja terus ke situ gitu. Makanya sampai sekarang itu orang-orang Prancis itu secara berkala mengirimkan pejabatnya ke sana, mengirimkan tentaranya ke sana, mengirimkan staf-staf ahli ke sana untuk berusaha mengembangkan pertanian di sana, mengembangkan ahli-ahli lingkungan hidup di sana dan sebagainya. Pokoknya semuanya diurusin sama Prancis. Warganya santuy-santuy aja, mereka nyaman aja hidup dalam kemiskinan. Yang nggak apa-apa disebut miskin sama orang Prancis itu kan bisa aja kaya gitu. Kan Prancis itu levelnya sangat tinggi gitu ya. Ya kriteria kemiskinan itu sangat ketat gitu. Nah, ini orang-orang sana udah menganggap dirinya itu makmur, hidupnya udah cukup, tapi disebut miskin dibantuin terus apa ya enak gitu. Makanya kalau misalkan kita lihat PDB-nya kan dianggapnya kecil atau pendapatan per kapitanya kan dianggap kecil, tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara Afrika yang ada di sekelilingnya, itu Mayotte itu negara yang pendapatannya sekitar 9 kali lipat lebih besar daripada negara-negara yang ada di sekelilingnya. Yaitu gara-gara Prancis itu ada di situ gitu. Jadi staf ahli, menteri-menteri apa semuanya disupport dari Prancis atau dilatih oleh Prancis atau memang asli orang Prancis dan sebagainya. Negara itu karena mengaku statusnya sebagai tanah jajahan, atau sekarang bukan tanah jajahan lagi tetapi negara bagian Prancis yang ada di luar gitu, yaitu istilah-istilah biar Prancis nggak dibully gitu ya. Nah, itu membuat negara Mayotte itu nggak punya presiden. Presidennya siapa? Ya Macron. Presidennya yang dari Prancis itu. Jadi mereka berbahasa Prancis, mereka apa-apanya Prancis, dikasih pendidikan yang sangat luar biasa dari Prancis dan sebagainya. Termasuk juga negara kecil itu adalah salah satu negara paling pelontong, paling ngeselin di wilayah sekitarnya karena dia dilindungi oleh Prancis sebagai negara induknya. Jadi itu kalau misalkan ada negara lain yang mau nyuri ikan misalkan di wilayah itu, mereka nggak akan ada yang berani karena pulau itu dikelilingi oleh barikade pasukan-pasukan paling elit ya dari Prancis itu. Kapal perangnya ada dari Prancis, apanya dari Prancis. Pasukan Prancis yang ditempatkan di sana nggak banyak lah, sekitar beberapa ratus orang saja. Tapi itu cukup untuk membuat wibawa negaranya besar dan ditakuti oleh orang-orang dan nelayan-nelayan yang ada di sekitarnya. Jadi kalau mau nyuri ikan, mau apa, hati-hati sama Prancis karena itu dikuasai sama Prancis. Jadi dalam hal ini kita balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Apakah negara terjajah ini sebenarnya sedang menjajah Prancis gitu? Berhubung Prancis sebenarnya pengen melepaskan diri dari negara yang nempel ini tapi si negaranya tetap aja bertahan di situ gitu. Luar biasa kan? Dan karena menjadi salah satu negara yang paling enak inilah gitu ya, orangnya santuy-santuy, nggak usah ngapa-ngapain karena staf ahli semuanya udah didatangkan dari Prancis. Karena negaranya santuy-santuy seperti inilah, maka penduduknya membeludak dari tahun ke tahun, bukan hanya dari kelahiran tapi juga dari kedatangan kedatangan dari orang-orang dari negara sebelah gitu. Misalkan Kepulauan Komoro itu sampai setengah dari penduduk Mayotte itu adalah orang di Komoro gitu, datang ke sana semuanya untuk mengundi nasib. Ya karena di sana hidupnya lebih enak, hidupnya lebih nyaman daripada wilayah negara-negara yang sudah dibebaskan sama Prancis dan Inggris gitu. Jadi inilah enaknya negara terjajah. Jadi walaupun mereka menjadi negara terjajah, tapi mereka menjadi beban sekaligus hidup menyenangkan dan makmur di wilayah tanahnya sendiri gitu. Dan ketika hubungannya adalah bahwa mereka itu adalah bangsa terjajah, ternyata mereka justru secara politik menjajah negara Prancis. Kenapa Prancis mau? Ya sebenarnya karena tidak terlalu signifikan kan, untuk penduduk yang jumlahnya sangat sedikit dengan pulau yang sangat kecil itu, ya Prancis dijajah sama negara sekecil itu ya gak apa-apalah. Gak akan ngaruh juga kan sama PDB Prancis yang sangat luar biasa itu gitu. Tapi itu mungkin menjadi salah satu alasan kenapa Mayotte menjadi sebuah negara yang tidak terkenal amat.
Coba Baraya, saya nanya kepada Baraya, siapa di antara Baraya yang pernah mendengar sebuah negara yang namanya Mayotte atau Mayotte itu? Saya yakin Baraya tidak pernah mendengarnya gitu ya. Ya, tapi apapun itu, itulah yang terjadi. Dan kalau misalkan kita bahas intro di awal tadi itu, kan saya menyebut bahwa beberapa negara terasing atau negara yang paling tidak terkenal atau negara yang paling jarang dikunjungi diantaranya adalah Mayotte, kemudian apa yang tadi saya sebut, dan ada Indonesia. Kenapa Indonesia masuk ke dalam jajaran negara yang paling tidak dikenal di seluruh dunia? Apakah ini satir? Bukan, Baraya, sama sekali bukan satir. Jadi ada seorang bule, dia juga adalah seorang influencer, namanya adalah Lauren Benson. Dia itu sangat senang untuk mempromosikan masakan-masakan di Indonesia. Suatu kali dia keliling ke Eropa, kemudian dia nanya orang-orang di Eropa seputar Indonesia. Pertanyaan-pertanyaannya semacam, pernah nggak makan makanan Indonesia gitu, tahu nggak berapa jumlah penduduk Indonesia, seluas apa wilayahnya, dan sebagainya. Dan ternyata hampir semua orang Eropa, bisa dikatakan seluruh orang Eropa itu tidak bisa menjawab. Seluruh orang Eropa yang ditanya itu tidak bisa menjawab dengan benar. Misalkan ada sebuah pertanyaan opsional ABCD gitu ya. Apakah luas Indonesia itu dari London sampai Paris, atau dari London sampai Barcelona, atau dari London sampai New York? Jawabannya tentu saja dari London sampai New York, karena wilayah Indonesia itu 5.000 km. Tapi tidak ada satupun orang-orang yang ditanya itu menjawab dengan benar. Mereka mengira tidak ada negara sebesar Indonesia yang tidak mereka kenali gitu. Kan berarti Indonesia itu terlalu tidak dikenali gitu. Atau misalkan yang lebih mirisnya lagi, kemarin ada senator di Australia, ini negara tetangga kita. Senator Australia, dia menghujat habis-habisan Bali. Dia katakan negara Bali itu, dia udah garis bawahi, udah salah ya. Negara Bali itu tidak seperti negara-negara yang lain. Di negara Bali itu banyak sapi berkeliaran di mana-mana, dan nya itu diinjak di jalanan di mana-mana. Dan orang-orang kita, maksudnya orang-orang Australia yang datang ke sana nginjek bawa virus, bawa penyakit, kemudian datang ke Australia untuk menyebarkan virusnya gitu. Nah, itu selevel senator, dia nggak tahu bahwa Bali itu dikatakannya sebagai negara, dia katakan bahwa Bali itu penuh dengan sapi dan sapi dan sebagainya. Mungkin dia pikir Bali itu bagian dari India atau tetangganya India, saya juga nggak tahu. Tapi ini menunjukkan lagi-lagi bahwa Indonesia itu adalah negara yang tidak dikenal. Maksud saya, kalau misalkan kita hitung berdasarkan seluruh aspek yang membuat sebuah negara itu terkenal, maka Indonesia itu sebenarnya mengenaskan. Coba kita hitung sama-sama. Wilayah Indonesia salah satu yang paling besar di seluruh dunia. Kalau misalkan dihitung lautan dengan daratannya sesuai dengan deklarasi Juanda, maka Indonesia itu 5 juta kilometer persegi. Itu besar sekali, itu negara raksasa. Kemudian wilayah Indonesia juga daerah tropis, dan ada di wilayah yang sangat-sangat mencolok di peta dunia. Di peta dunia itu Indonesia pasti kelihatan banget gitu, karena ada di tengah-tengah dan dikelilingin sama lautan-lautan besar gitu. Kemudian Indonesia juga ada di antara dua samudra, dua benua. Kemudian yang luar biasanya, Indonesia itu dilalui rute paling ramai sepanjang sejarah di seluruh dunia sampai sekarang, yaitu Selat Malaka. Itu selat yang paling banyak dilalui oleh kapal-kapal dagang. Nah, dengan kenyataan-kenyataan seperti itu, seharusnya Indonesia menjadi sangat-sangat dikenal. Tetapi bagaimana ceritanya Bali lebih terkenal daripada Indonesia? Bahkan senator Australia tidak kenal sama yang namanya Indonesia. Ini kan menunjukkan bahwa kita tuh kurang terkenal gitu ya. Makanya seandainya Indonesia itu segede Mayotte yang tadi itu, mungkin Indonesia benar-benar tidak dikenal sama dunia. Bahkan segede Gaban seperti sekarang pun kita banyak yang tidak mengenalnya gitu ya. Ya, tapi kalau misalkan Baraya mau ngeles, ya Baraya bisa aja ngomong ya, lebih baik tidak terkenal daripada terkenal karena keburukan gitu kan. Kan kalau Indonesia terkenal pasti terkenalnya karena keburukan. Katanya seperti itu ya. Tapi itu mah bahan introspeksi sama-sama aja lah ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.